Jangan dipikir kalau ada pekerja asing masuk, lantas itu akan tinggal situ. Tidak, mereka tuh justru menciptakan lapangan kerja buat putra-putri Indonesia. Jadi jangan diputar balikkan informasi itu. Ya. Mengenai tenaga kerja, jangan lupa dan jangan sekali-sekali lupa, ini perlu dikasih tahu kepada publik bahwa yang datang itu bukan jumlahnya 100, 200, 300, sampai 500 orang. Tapi yang didatangkan itu adalah mereka yang benar-benar punya expert dalam bidang yang memang dibutuhkan terkait dengan proyek-proyek nasional strategis, proyek-proyek vital, proyek-proyek yang memakan tingkat konsekuensi kerawanan kerja yang sangat tinggi dengan keahlian yang tinggi. Nah, kita melihat dari hasil studinya dari negara-negara yang kita anggap cukup baik, itu kita berikan 8 hari. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya nggak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong. Ya, semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Nah, setelah dia datang kemari, sebelum dia datang dia harus swab dulu, PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi, dan dia tinggal selama 8 hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Izinkan saya menyampaikan sedikit perspektif ancaman yang dialami bangsa Indonesia. Ini diawali dengan peak oil theory oleh Mario King, di mana produksi minyak mulai menurun. Depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatnya kejahatan dan konflik, dan bermula kepada persaingan global. Luhut minta TKA Cina tak diributkan. Fadlizon, contoh arogansi kekuasaan. Anggota DPR RI Fadlizon akan bicara mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta publik tak mempermasalahkan soal kedatangan TKA asal Cina. Menurut Fadlizon, sikap Luhut tersebut menunjukkan adanya arogansi kekuasaan. Hal itu disampaikan oleh Fadlizon melalui akun Twitter miliknya @Fadlizon. Ia mengutip salah satu pemberitaan mengenai Luhut yang minta semua pihak tak lagi mempermasalahkan kedatangan 20 TKA asal Cina selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Soal pernyataan jangan permasalahkan TKA asing, inilah contoh arogansi kekuasaan yang dipertontonkan di tengah kedaruratan, kata Fadlizon seperti dikutip Suara.com, Rabu 7 Juli 2021. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, sikap arogansi Luhut tersebutlah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Dalam kebijakan PPKM darurat, seluruh kegiatan masyarakat dibatasi ketat, bahkan dikawal dengan kendaraan militer. Namun di sisi lain, para TKA asal Cina justru diizinkan masuk Indonesia dengan santainya. Mobilitas rakyat dibatasi ketat, bahkan dengan kendaraan militer. TKA dari Cina masih bisa melenggang. Begitulah ungkapnya. Pekerja proyek strategis nasional. Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM telah menjelaskan bahwa 20 TKA asal Cina yang datang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin tersebut rencananya akan melakukan uji coba kemampuan dalam bekerja di proyek strategis nasional di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mereka adalah jalan bekerja di PT Huadi Nikel Alloy Bantaeng Sulsel. Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Agus Winarto mengatakan, 20 orang ini masih menunggu izin IMTA oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hingga kini belum keluar. 20 orang ini masih menunggu notifikasi dari Kemenaker. Yang keluarkan izin kerja kan dari Kemenaker. Kami hanya izin tinggal untuk bekerja, ujar Agus di kantornya Senin 5 Juli 2021. Kantor Imigrasi Makassar masih memberi izin tinggal hingga 30 hari mendatang. Jika dalam waktu 30 hari izin IMTA-nya belum keluar, maka mereka akan dipulangkan.
Kalau 30 hari belum ada notifikasinya belum keluar, maka mereka akan keluar atau pulang. 30 hari diberi kesempatan, tapi ini kewenangannya di Kemenaker. Dipulangkan langsung ke negaranya, lewat Jakarta karena kita tidak ada penerbangan dari Makassar. Begitulah jelasnya. Saat ini kantor imigrasi Makassar mencatat ada 198 tenaga kerja asing yang ada di Sulsel. Mereka tersebar di beberapa daerah. Tenaga kerja asing ini didominasi oleh warga Tiongkok. 76 orang diantaranya ada di pantai. Presiden Jokowi diminta turun tangan halau TKA Cina dan varian COVID-19 baru. Polemik masuknya tenaga kerja asing kembali mencuat akhir-akhir ini, apalagi di saat negara kembali mengeluarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa Bali. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi menyebut, berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Menyikapi seriusnya hal itu, dia meminta Presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap. Serangan pandemi COVID-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di sana dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat. Tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa, kata Syahrul kepada wartawan Rabu 7 Juli 2021. Saat ini, kata politikus PKS ini, terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas COVID-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Karena itu, koordinasi perlu langsung di tangan Presiden, sehingga bisa memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup, bahkan jika perlu Presiden keluarkan perpres terkait hal ini. Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain Presiden. Apalagi varian Delta dari COVID-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia. Maka Presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian Delta, bukan pembantu Presiden. Begitulah ucapnya. Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian COVID-19 baru. Beberapa fakta yang juga menunjukkan bahwa COVID-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karakteristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia adalah akibat COVID-19 varian asal India tersebut. Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang. Karena selama ini telah terbukti bahwa sumber COVID-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri, kata Syahrul. Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia harus dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi COVID-19. Begitulah katanya. Ironi kedatangan TKA saat jutaan warga menganggur. Kedatangan tenaga kerja asing ke Bantai, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli 2021 malam mengundang kritik dari masyarakat. Soalnya mereka datang di tengah kebijakan PPKM darurat akibat lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri. Perusahaan yang mempekerjakan 20 TKA Cina tersebut yaitu PT Huai di Nikel Alloy beralasan kedatangan mereka untuk mempercepat pembangunan pabrik smelter yang akan beroperasi pada November 2021 nanti. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas COVID-19 Alexander Keginting menyebut 20 TKA asal Cina itu merupakan pekerja sektor esensial industri. Pertimbangan lainnya adalah faktor keuangan, diplomasi, serta keadaan darurat. Economic Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendi mengatakan, setiap investasi dari perusahaan asal Cina atau negara lain pasti ada perjanjian bisnis. Salah satu poinnya memuat soal tenaga kerja. Beberapa investor asing kerap membawa tenaga kerja dari negara mereka untuk bekerja di Indonesia. Namun apapun alasannya, pemerintah seharusnya mampu mengambil langkah tegas di tengah penanganan pandemi COVID-19. Betul bahwa ini perjanjian laba.
jauh dari sebelum kenaikan kasus COVID-19 dan penerapan PPKM darurat. Tetapi saya kira pemerintah perlu ada pertimbangan tutup pintu dulu, ungkap Yusuf kepada cnnindonesia.com, Selasa 6 Juli 2021. Yusuf menilai pemerintah sebenarnya bisa melakukan negosiasi ulang dengan investor. Toh situasinya sekarang tak main-main dan butuh penanganan serius untuk menekan angka penularan COVID-19. Pemerintah bisa memberikan argumen bahwa daerah yang ingin dimasuki ini kasusnya sedang naik. Kalaupun kasus tidak naik, pemerintah tetap harus berikan contoh tegas ke masyarakat dalam menanggulangi COVID-19. Terang Yusuf. Ironisnya 20 TKA Cina masuk ketika jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Sederhananya masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, sedangkan pekerja asing diberikan karpet merah. Banyak investasi masuk seharusnya bisa diberikan kepada tenaga kerja di dalam negeri, karena beberapa pekerjaan pasti bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Jelas Yusuf. Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlahnya tumbuh 1,82 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja pun tercatat turun dari 69,21% pada Februari 2020 menjadi 68,8% pada Februari 2021. Jumlah masyarakat yang bekerja formal hanya 40,38% dari total angkatan kerja. Sementara pekerja informal mencapai 59,62%. Dari segi jam kerja, 84,14 juta orang merupakan pekerja penuh atau pekerja minimal 35 jam per minggu. Lalu 46,92 juta orang bekerja hanya dalam waktu 1,34 jam. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah TKA sebanyak 92,58 orang per Mei 2021. Memang, menurut datanya, jumlah tersebut sedikit turun dari posisi 2020, yang sebanyak 93.374 TKA. Pun demikian, Yusuf sadar terhadap beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh pekerja asing. Hal ini karena kemampuan sejumlah tenaga kerja lokal tak sebaik TKA. Namun bukan berarti pemerintah bisa dengan mudahnya masukkan TKA ke dalam negeri di tengah penerapan PPKM darurat dan jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat pesat. Ia berpendapat perusahaan seharusnya memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan begitu, Indonesia tak melulu bergantung dengan TKA dan punya posisi kuat dalam menetapkan komposisi karyawan asing. Kalau ada pelatihan, karyawan dilatih, nanti posisi Indonesia lebih kuat, jadi bisa rekrut pekerja Indonesia lebih banyak. Begitulah kata Yusuf. Direktur International Studies Kelios, Muhammad Zulfikar Rahbat, mengatakan masuknya 20 TKA Cina di tengah penerapan PPKM darurat menggambarkan pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang kesehatan. Hal ini juga menunjukkan Indonesia sangat bergantung dengan TKA. Jika ditimbang-timbang, tentu lebih banyak ruginya ketimbang untungnya bagi Indonesia. Menurutnya tidak wajar masukkan banyak TKA ke Indonesia ketika banyak warga lokal yang membutuhkan pekerjaan di negeri sendiri. Apalagi ia berpendapat banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk bekerja di industri. Ia juga khawatir seruan anti-Cina kembali mengemuka karena TKA dalam negeri. Ia juga khawatir seruan anti-Cina kembali mengemuka karena TKA dari negara tersebut kembali datang di tengah lonjakan kasus COVID-19. Hal ini akan menjadi perhatian masyarakat jika tak ada langkah tegas dari pemerintah. Sentimen anti-Cina tinggi, lalu karena pemerintah mengizinkan TKA Cina masuk, maka akan memperkeruh situasi. Begitulah imbuh dia. Padahal kelebihan dari keberadaan TKA cuma satu, TKA bisa mengajar kemampuan yang tak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, Zulfikar mengingatkan pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang atas keberadaan TKA atau perjanjian terkait tenaga kerja. Kalaupun memang harus ada TKA, jumlah dan jenis pekerjaannya harus selektif. Benar-benar yang tenaga kerja lokal ya tidak ada dan memasukkan TKA tidak di waktu seperti ini. Begitulah pungkas Zulfikar.